sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kiper andalan berbicara Hernando Ari tidak takut dan tidak gentar dengan nama besar lawan timnas U23 Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024. Saya merasa tertantang. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mendadak ketar-ketir tegang. Jika timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka sudah meningkat jauh. Media Korea Selatan sebut tidak bisa dipungkiri, timnas Indonesia bisa jadi ancaman baru di Asia. Alhamdulillah, Nathan Chuaon masuk skuad timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong resmi boyong 28 pemain. Timnas Malaysia bakal diperkuat kapten klub Liga Inggris, malah kena ejek masyarakat Indonesia. Kiper andalan berbicara Hernando Ari tidak takut dan tidak gentar dengan nama besar lawan timnas U23 Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024. Saya merasa tertantang. Hernando Ari masuk dalam 28 pemain timnas U23 Indonesia yang berpartisipasi di Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada 15 April 3 Mei 2024. Edisi 2024 bakal menjadi penampilan perdana tim Garuda Muda di ajang Piala Asia U23. Timnas U-Strip 23 Indonesia langsung menghadapi para raksasa Asia. Garuda Muda akan satu grup lawan tim tuan rumah, Qatar, Australia, dan Yordania di grup A. Ketiga lawan timnas U23 Indonesia di grup A memiliki rekam jejak fantastis di Piala Asia U23. Tim Merah Putih bakal membuka petualangan saat berjumpa Qatar pada 15 April 2024. 3 hari kemudian, timnas U-Strip 23 Indonesia bakal berjumpa Australia pada 18 April 2024. Pada laga penutup, Hernando Ari dan kolega bakal berjumpa Yordania pada 21 April 2024. Hernando Ari tidak takut dengan nama besar lawan-lawan timnas U23 Indonesia di fase grup. Kiper Persebaya Surabaya itu tinggal mengikuti taktik yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Hernando Ari mengaku timnas U23 Indonesia tak ada beban sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Saya justru tidak takut dan tidak gentar dengan nama besar lawan timnas U23 Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024. Saya merasa tertantang. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mendadak ketar-ketir tegang. Jika timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka sudah meningkat jauh. Pelatih timnas Irak Jesus Casas ketar-ketir jika timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, skuad Garuda bisa saja meraih kemenangan. Seperti diketahui, performa timnas Indonesia memang tengah on fire di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Dalam 2 laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih keduanya dengan kemenangan. Pasalnya ada 2 tambahan pemain debut, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen.
Jay Itzes dan Nathan Chu Aon masih tetap bermain di laga ini. Hasilnya, keempat pemain anyar tersebut sangat bagus, memberikan kontribusinya masing-masing. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen yang sama-sama menyumbang 1 gol. Kemudian, Tom Haye dan Nathan Chu Aon masing-masing mempersembahkan 1 assist. Meski begitu, dalam 2 laga tersebut, Indonesia tidak sekalipun bermain full team dengan semua pemain naturalisasinya. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Sahaine Patinama tidak ikut bergabung ke skuad. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka dalam kurung. Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Casas. Ini bisa berbahaya buat tim kami jika mereka full team. Media Korea Selatan sebut tidak bisa dipungkiri, timnas Indonesia bisa jadi ancaman baru di Asia. Media Korea Selatan Nate.com menyebut timnas Indonesia bisa menjadi ancaman baru di Asia. Performa terkini timnas Indonesia mendapat perhatian media asing. Salah satunya media Korea Selatan Nate.com. Media tersebut takjub dengan peningkatan penampilan dan kekuatan tim Garuda di bawah pelatih Shin Tae-yong. Menurut media tersebut, STY dengan pasukannya sukses memberi kejutan di Piala Asia 2023. Di ajang bergengsi tersebut, timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Menurut Nate.com, kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tutur Nate.com. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil, tulis media Nate. Alhamdulillah, Nathan Chu Aon masuk skuad timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong resmi boyong 28 pemain. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong secara resmi akhirnya memanggil 28 pemain untuk menjalani persiapan skuad Garuda menghadapi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI hanya merilis 27 pemain yang dipanggil, tetapi akhirnya ada perubahan. PSSI merevisi bahwa ada 28 pemain yang dipanggil untuk membela tim Merah Putih di ajang 2 tahunan yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 nanti. Dalam ajang ini, tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk menghadapi lawan-lawan ini, tim asuhan Shin Tae-yong pun direncanakan bakal menjalani uji coba sebagai persiapan menghadapi lawan-lawannya. Sebelum itu ada yang menarik perhatian karena Shin Tae-yong dipastikan memanggil 6 pemain abroad untuk menambah kekuatan timnas U23 Indonesia. Pemain yang menarik perhatian yakni nama Nathan Chu Aon masuk skuad Garuda Muda. Padahal sebelumnya namanya tak ada di daftar tim Merah Putih. Namun PSSI akhirnya merevisi daftar pemain yang dipanggil untuk tim Merah Putih ini. Timnas Malaysia bakal diperkuat kapten klub Liga Inggris, malah kena ejek masyarakat Indonesia. Media Malaysia Makan Bola mengatakan timnas Malaysia berpotensi diperkuat kapten klub Liga Inggris, Scunthorpe United. Sosok yang dimaksud adalah Michael Edward Clunan.
Dalam penelurusan makan bola, Michael Edward Lunan memiliki darah Malaysia dari keluarganya yang berasal dari Sabah. Pesepak bola 30 tahun ini dinilai bakal menambah kekuatan skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia jika bersedia dinaturalisasi. Di luar Norwich City dalam kurung itu pun hanya U21, tak ada satupun klub top yang pernah dibela Michael Edward Lunan. Karena itu netizen Indonesia pun melontarkan candaan kepada kualitas Michael Edward Lunan. Kasta ke-6, tulis akun @yendrayendra12. Saya kira tadi dari Aston Villa, sambung akun @opa_batak. Please itu liga amatir. Kita sebagai warga Indonesia mewanti-wanti agar tidak seperti kami dulu di zaman Tony Chusel, kata akun @sifebri131. Menarik menanti siapa saja pemain keturunan yang akhirnya membela timnas Malaysia. Perbaikan mesti dilakukan Malaysia jika tak mau tertinggal dari Thailand, Vietnam, dan timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara.